Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Romario Simangunsong SIP MIP, Ketua DPD KNPI Kabupaten Labuhan Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat, para pemuda dimanapun berada dari Sabang sampai dengan Merauke. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu, ya, kita bisa berbincang-bincang dengan seorang tokoh pemuda, tentunya yang sudah tidak asing lagi bagi para kaum milenial. Siapa dia? Yaitu Haji Romario Simangunsong. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana situasi kondisi kebugaran saat ini? Alhamdulillah masih baik Bang, karena beberapa hari ini sering juga olahraga. Alhamdulillah. Karena olahraga itu kan bagian daripada untuk mencegah penyakit-penyakit yang akan masuk ke dalam tubuh. Seperti itu. Sekaligus kita saling silaturahmi juga. Saling silaturahmi, betul. Nah, baik, kawan-kawan dimanapun berada, kalau mungkin menurut saya nih secara pribadi, apabila dikatakan Haji Romario Simangunsong, mungkin masih banyak yang belum kenal. Masih banyak yang belum kenal. Tapi kalau dibilang namanya Kinang, ini baru. Kalau Kinang orang pasti tahu. Siapapun orangnya, yang baik kaula muda, milenial, kemudian orang-orang tua. Kalau dibilang namanya Kinang, barulah mereka tahu. Tapi kalau Haji Romario, masih banyak yang tabu mendengar nama itu. Betul Bang. Izin Bang bertanya. Siap. Ini Haji Romario Simangunsong adalah salah seorang pemuda yang cukup fenomenal sebenarnya, ya. Kenapa fenomenal? Karena masih usia yang sangat belia kalau kita bilang. Kelahiran tahun berapa, Bang? Tahun Kinang? 94 Bang. Tahun 94 ya. 94. Haji Romario Simangunsong ternyata kelahiran 1964, artinya 28 tahun ya. Masuk 28 tahun. Masuk 28 Juli. tahun, bulan Juli nanti. Ya. Luar biasa. Dan sudah menempuh pendidikan magister ilmu Pemerintahan. Ilmu pemerintahan. Ya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita mau kupas nih tentang yang namanya Haji Romario, atau mau kupas namanya Haji Kinang. Sama aja kan. Izin Bang, kenapa bisa namanya Kinang Bang? Iya, pertama memang banyak inilah Bang, saya tanya-tanya juga orang tua, kenapa dari Romario bisa jadi Iya, Kinang ya? jauh kali gitu Bang. Jadi pun saya bingung juga nih kan Bang. Kalau Romario itu biasanya kalau panggilan bisa Roma, bisa Rio. Betul. Iya. Ini kok bisa ke Kinang? Hmm. Jadi rupanya dulu ada om saya almarhum tercinta, karena saya dulunya gendut, lucu. Kalau ada dia bahasa Batak itu tengenang. Oh, bahasa sanjung-sanjungan gitu ya. Seperti itu lah Bang. Jadi kayak seperti lucu-lucuan gitu. Dari opung dulu mengalirlah ke orang tua, ke bapak. Nah, akhirnya sering terdengar ya Kinang. Jadi melekatlah nama itu Melekat ya. lah. Sampai hari ini. Ya. Jadi ada cerita lucu nih Bang. Ketika saya calon DPRD tahun 2019. Oke. Nah, para masyarakat tuh bingung tuh Bang. Ke bilik suara kan ada cuma nomor sama Betul. nama. Karena nggak ada foto ya. Foto tidak ada. Iya. Jadi orang mencarinya Haji Kinang. Ya nggak ada loh Bang. Karena di apa itu harus terdaftar nama sesuai dengan KTP. Sesuai dengan KTP. Nah, ini nanti yang menarik kita bahas nantinya tentang masalah politiknya. Tapi nanti dulu, jangan kesana dulu. Kita masih membahas tentang kepribadiannya dulu. Oke, baik. Nah, tadi artinya ternyata itu adalah sesuatu hal yang dilekatkan secara tidak langsung dari kecil. Nah, dari kecil oleh opung tadi ya. Oleh opung. Sehingga sampai hari ini nama itu justru malah membawa tuah, kan seperti itu. Amin. Nah, oke. Kemudian Bang, kalau boleh tahu, menempuh pendidikan itu kita lihat juga sedikit biografinya kan sudah sampai jenjang S2. Di mana menempuh kuliah? Dulu saya kuliah S1-nya Bang di Yogyakarta, di tempatnya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berlanjut ke
S2 Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga. Oh, di universitas yang sama. Universitas yang sama. Oke. Saya ngambil paket karena saya yakin hari itu saya harus calon nih. Nah, apa yang mau saya jual? Ya ilmu saya mau saya jual gitu kan. Pada saat itu. Ada target goal yang Ada mau target dituju goal pada saat itu. Pada saat itu. Oke, baik. Nah, kalau boleh tahu, anggota sudah berapa? Belum berumah tangga. Oh, belum berumah tangga? Belum berumah tangga. Aduh. Ada yang mau daftar nggak? Kalau ada yang mau daftar, oke, masukkan nanti nomor handphonenya di kolom komentar. Jujur bang, aku pikir abang sudah berumah tangga, makanya aku tanya tadi kan gitu. Belum ada yang mau ini kayaknya bang. Belum ada yang mau. Kayaknya enggak lah, ya kan? Salah persepsinya itu. Terlalu milih sepertinya. Nah, berarti memang belum berumah tangga ya? Belum berumah tangga. Oke. Ini baru tahu nih realitanya, ya kan? Nah baik, tadi ada sedikit menyampaikan bahwasanya pernah ikut dalam kontestasi politik di tahun 2019. Nah itu dasar apa sebenarnya kira-kira Bang Kinang untuk memutuskan, oke lah aku mungkin cobalah ini kan gitu. Boleh nggak tahu apa kira-kira kiat-kiatnya pada saat itu sehingga memutuskan untuk ikut? Dasar utama pertama itu bang, cinta kepada rakyat. Okay. Nah, artinya di tahun 2012 saya memasuki kuliah. Dulu saya kepengennya hukum bang. Nah, karena saya nggak tahu nih ada ilmu politik. Yang saya tahu itu untuk memasuki politik kebanyakan orang hukum. Orang hukum. Ya. Jadi rupanya bang, setelah saya kaji saya ini ada ternyata khusus di bidang itu, ilmu politik itu. Jadi saya ngambil jurusannya ilmu pemerintahan. Nah, ya sosial politik, saya ngambil ilmu pemerintahannya. Artinya karena dasar saya jatuh cinta kepada rakyat, ingin saya memperjuangkan kabupaten saya melalui DPRD. Itu kira-kira. Nah, baik. Tapi kan sebenarnya dengan aku manggilnya Bang Kinang aja lah ya, lebih enak kan. Nah, jadi kan sebenarnya dengan tadi Bang Kinang sudah ikut dalam hal teori di perkuliahan, tentu kan sudah tahu juga, ya kan, sebagaimana yang teori itu tidak akan pernah sesuai dengan realita, ya kan gitu. Betul. Nah, gimana ini kira-kira mengemasnya agar supaya bisa beriringan gitu? Karena gini, mohon maaf juga, tidak hanya di Kabupaten Labuan Batu, tapi juga hampir merata lah ya di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kebanyakan DPR itu kan hanya semata-mata mementingkan kelompoknya aja. Benar. Nah, jadi kalau kita bercerita tadi tentang teori yang Bang Kinang pelajari di sekolah lebih kepada kerakyatan kan gitu. Ini kan sebenarnya kalau kita bilang ya realita kan mustahil gitu. Nah, ini pandangan Bang Kinang sendiri lah gimana? Benar. Memang pertama kita akui Bang, trust dari masyarakat sekarang terhadap pejabat publik, baik itu bupati, anggota DPR dan sebagainya yang bernamakan pejabat publik, memang sedikit trust masyarakat itu menurun, bahkan drastis Pak. Nah, hari ini kalau bisa kita survei bagaimana tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah maupun dewan, mungkin rendah Pak. Nah, artinya saya sebagai orang yang muda, saya tidak melihat dari pesimistis itu Pak. Saya lihat dari optimis saya, meskipun tembok yang akan kita lawan. Nah, tapi saya juga menyadari di DPRD itu tidak bisa kita berbuat banyak. Kenapa? Karena di situ ada 45 anggota dewan. Betul. Artinya di Labuan Batu ya. Itu di Labuan Batu. Ya. Artinya kita harus tarik ulur di dalam itu untuk memperjuangkan hak-hak kita. Nah, disinilah saya ingin memberanikan diri untuk masuk ke dalam, paling tidak meminimalisir keadaan-keadaan itu, Pak. Mudah-mudahan ke depan ada pemuda-pemuda yang sama-sama kita untuk membangun Kabupaten Labuan Batu. Amin. Nah, tempo hari di 2019 maju di dapil berapa, Bang? Saat itu saya maju melalui dapil 1, yaitu Kecamatan Rantau Selatan dan Bila Barat. Oh, dapil 1 Rantau Selatan dan Bila Barat. Dan Bila Barat ya. Ya. Dua kecamatan gabung menjadi satu. Dengan presentasi 60.000 suara. 60.000 suara untuk di dua kecamatan tadi. Yang di dua kecamatan tadi. Nah, pada saat
pileg yang lalu berapa raihan perolehan suara? Raihan suara yang saya peroleh pada saat itu Masih 2019 ingat? masih ingat. Nah. Di akhir apa namanya itu bang? Pleno, rekapitulasi akhir, saya mendapatkan 1.502. 1.502. Saya di peringkat kedua. Kebetulan partai kami, Partai Gerindra, di dapil yang saya ikutin ini cuma mendapatkan 1 kursi bang. Akhirnya saya belum rezeki, sehingga saya tersisih. Karena memang pada saat 2019 yang lalu kan menggunakan sistem senlek murni kan perhitungannya. Iya, 1357. 1357 angka pembaginya kan gitu. Kebetulan memang hanya dapat 1 kursi ya dari total keseluruhan suara sekitar 7.000 sekian, masih ingat saya bang, 7.000 sekian. Tinggi juga sebenarnya ya. Tinggi bang. Pada saat itu 7.000 sekian, kami dapat kursi kedua setelah Partai Golkar, baru masuk Partai Gerindra. Peringkat kedua setelah pembagian di angka ganjil 1 berarti ya? Iya. Karena satunya kan dari Golkar. Satunya dari Golkar, masuk kursi pembagian kedua, ya. Gerindra dapat posisi. Artinya di Rantau Selatan itu Gerindra kadernya di peringkat kedua. Iya. Tapi sayangnya setelah habis di pembagi ganjil terakhir, saya nggak dapat. Nggak kena ya? Nggak kena, karena 10 kursi. Begitu saya hitung, saya rupanya kursi 11 bang. Dari satu cuma 10 kursi. 10 kursi. Nah, ketika 7.000 sekian ini saya urutkan, saya bagikan dengan sandwich itu bagi 3. Saya lihat perolehan suara partai-partai lain, akhirnya saya di peringkat ke-11. Di kursi ke-11 gitu. Kursi 11 ya? Iya. Sangat disayangkan sekali ya. Artinya sebenarnya kalau berarti secara hitungan normal garis besarnya kan berpotensi kan seperti itu. Hanya memang berarti ya selain daripada faktor belum beruntung lah tentunya, belum rezeki ya kan. Tapi yang pertama perolehan suara mandiri aja tadi sampai 1.502 suara. Nah ini bukan hal yang gampang sebenarnya kawan-kawan, memperoleh suara 1.502 itu, apalagi untuk di wilayah yang namanya Dapil Rantau Selatan ya. Dapil Rantau Selatan ini termasuk dapil neraka juga. Kalau disebut dapil neraka juga. Dapil neraka, udah main-main. Kenapa? Karena ya mohon maafnya ya, jangan tersinggung. Ya kawan-kawan kita yang berprofesi sebagai ojek, tukang becak pun juga jago berpolitik kan gitu. Nah itu bedanya masyarakat yang ada di Rantau Selatan ini lebih keras cara pola pikirnya. Nah makanya dengan perolehan 1.502 suara itu di Rantau Selatan udah kategori luar biasa menurut saya. Nah, jadi oke lah, itu kan bercerita tentang masa lalu ya. Mudah-mudahan itu juga menjadi bagian daripada motivasi untuk membangun ke depan. Insyaallah. Nah kemudian gini bang, belakangan terakhir saya lihat juga cukup aktif ya dalam hal membina kepemudaan, itu organisasi. Nah, sampai juga pada hari ini ya kita tayang Bang Pinang menggunakan seragam kebanggaan ya, yaitu KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Nah, boleh tahu Bang, bagaimana posisi kita di KNPI Bang Pinang? Hari ini Bang, secara ADART, secara musyawarah daerah di September 2021 kita didaulat dan didukung para OKP, UKI, kemahasiswaan untuk terpilih menahkodai Komite Nasional Pemuda Indonesia Kabupaten Labuhan Batu. Di bulan September 2021 tahun Semarang ya. Secara aklamasi saya terpilih, dapat dukungan dari kawan-kawan pemuda lainnya, organisasi lain. Saya terpilih menjadi ketua KNPI Kabupaten Labuhan Batu. Nah, selain dari KNPI sendiri, karena kan kalau setahu saya nih ya, orang yang ingin menjadi bagian daripada pengurus KNPI kan harus beranjak dari salah satu OKP juga kan gitu. Nah, ini kalau nggak salah dalam membaca kan gitu. Dari mana beranjak, Bang Gina? Ketika saya mencalonkan diri
untuk KNPI Kabupaten Labuan Batu saya beranjak dari organisasi kepemudaan bernama Ikatan Pemuda Karya, Pak. Oh, Yang saat itu dipimpin oleh abang saya, Bung Yudi Bila Siregar. Oh, Yudi Bila Siregar. Ya. Oke. Nah, berarti sekalipun kalau ini memang ingin tahu gitu kan, ingin belajar juga, kalaupun memang sudah menjadi ketua KNPI, apakah harus ikut OKP ataupun ormas yang lain atau tidak? Seyogyanya ketua KNPI adalah pengayom dari seluruh organisasi. Makanya kita berharap dan kita mudah-mudahan juga, adapun nanti ketua KNPI yang berikutnya, kalau bisa, kalau dia sudah memiliki label ketua KNPI, dia tidak boleh fungsionaris lagi di organisasi yang lainnya. Seperti itu kalau seyogyanya. Berarti jatuhnya lebih kepada independen lah ya. Independen. Kalau memang sudah di KNPI, ya udah yang lain sebagai ini aja mengayom. Sebagai mengayom. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, baik. Kalau menurut Bang Kinang sendiri, menurut daripada kacamata Bang Kinang, bagaimana menurut pandangan Abang terhadap pemuda-pemudi tentunya yang ada di Labuan Batu? Baik dari sisi OKP, ormas. Kalau kita lihat berbicara tentang pemuda-pemudi di Kabupaten Labuan Batu ini, Bang, semua sangat berpotensi sekali. Karena kita lihat banyak sosok-sosok pemuda yang hari ini yang betul-betul udah membanggakan Kabupaten Labuan Batu, dan juga banyak yang dibuat-buat pemuda-pemudi kita yang di Labuan Batu ini yang tak terekspos, sehingga kita mungkin nggak terlihat, nggak apa, sehingga kurang dukungan terhadap hal itu, Bang. Jadi banyak contoh-contoh pemuda-pemudi seperti ada kader kita, Bang, namanya Suhari Marjono. Itu dia berpikir bagaimana menghasilkan uang, yang hari ini pemuda itu malas untuk bertani, Bang. Justru dia menggunakan lahan sedemikian rupa untuk bertani, menanam cabai, dan alhamdulillah berhasil, Bang. Itu di wilayah mana? Wilayah Epaing, Bang. Oh, Epaing ya. Epaing. Dan itu memang masih aktif sampai sekarang. Aktif sampai sekarang. Begitu juga ada salah satu kita petani muda juga kita yang bertani itu, kalau nggak salah saya, Bang, arah Silang Kitab sana, Bang. Itu luar biasa juga. Kampung dalam berarti. Kampung dalam. Ada pemuda apa namanya? Lupa saya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat secara seksama, banyak potensi-potensi yang bisa kita timbulkan di Labuan Batu. Termasuk potensi itu yang menggagasnya adalah para pemuda. Nah, berarti maka dari situlah pentingnya menurut Bang Kinang hadirnya para OKP, hadirnya OKP ataupun ormas yang juga tentunya akan menjadi warna-warna baru lah ya, untuk di Labuan Batu. Karena kan kalau hari ini masih banyak juga Bang Kinang menurut pandangan kita ya, masyarakat luas ini masih enggan untuk berorganisasi gitu. Nah, ini gimana menurut pandangan? Sebenarnya mindset, Bang. Oke, kembali mindset. Dulu kalau kita ber-OKP itu dianggap sebagai seorang preman. Nah, hari ini kita sama-sama ketahui banyak sekali sekarang OKP itu bergeser, Bang, untuk ke rakyat. Cuman untuk menuju ke sana ini masyarakat kan masih punya mindset sama-sama aja nih, kan kira-kira gitu, Bang. Nah, artinya contoh ketika Ikatan Pemuda Karya saat itu dipimpin oleh Bung Yudi Bila Siregar, nah orang menganggap IPK ini kekerasan, IPK ini gitu, Bang. Tapi enggak dibuktikan oleh Bung Yudi Bila Siregar ini. Nah, IPK hadir itu untuk rakyat, ya programnya, Bang, untuk rakyat. Contoh buat tahfiz, buat kerakyatan yang sebagainya lah gitu, Bang. Artinya memang lebih menyentuh ke rakyatnya daripada ke premanismenya kan? Premanismenya. Tapi memang kembali lagi karena ini sudah terlanjur melekat lah ya. Terlanjur melekat mindsetnya. Jadi sudah terbangun dia sejak dulu kan gitu. Sejak dulu, makanya pola-pola inilah yang harus sama-sama kita gandeng sama kawan-kawan kita OKP. Yuk, bahwasanya organisasi itu hadir bukan untuk menakuti masyarakat, tapi untuk justru malah harusnya bisa untuk menjadi paling enggaknya menjadi benteng lah ya, bagi kepentingan masyarakat mungkin yang merasa terzolimi, yang teraniaya dan yang memiliki kebutuhan tertentu kan seperti itu.
Nah, oke baik. Tadi Bang Kinang sebutkan nama Yudi Bila Siregar kan gitu. Mulai dari beranjaknya tadi juga pada saat kemarin ke KIPI, IPK masa itu di bawah naungan Yudi Bila Siregar. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum orangnya kemari kan gitu. Siap. Nah, menurut pandangan Bang Kinang, ya, sejauh mana mengenal ataupun mengetahui lah ya tentang sosok Yudi Bila Siregar? Oke. Yang mau serius dulu atau yang bercanda ini kira-kira? Kayaknya yang serius dulu lah ya. Ya bercandanya belakangan. Bercanda duluan lah ya, bercanda duluan. Bercanda menjadi. Jadi kok Bung Yudi Bila Siregar ini kalau kita jalan dua sama dia bang, capek kita bang. Wah, capeknya? Setiap kita melangkah sedikit aja ketua, pasti orang mengenal dia bang. Nah, jadi ya kita pun ikut-ikutan juga lah kan bang. Salam, gitu lah, karena mengimbangi kan bang. Nah, artinya bang. Tapi untungnya nggak pada saat itu nggak belum ada ketua Limpul ya? Ya, belum. Ketua Limpul kan gitu. Ada juga gitu bang. Nah, Oke. jadi itulah bang, itu menggambarkan betapa familiarnya dia di Kabupaten Bogor Batu. Ya. Baik dari Kecamatan Utara sampai ke Pangandaran bang. Sampai ke daerah Pantai ya? Siap. Itu sudah kita buktikan waktu kita sama-sama dulu, meskipun kita ya membangun sebuah organisasi itu dari bawah hingga ke atas kan bang, tanpa pandang bulu, tanpa menggunakan apa embel-embel dan sebagainya, tetap orang ketika kami berdampingan, pokoknya itu tadi lah bang, saya katakan canda tadi itu ketua ya, seperti itu Untungnya lagi. pada saat itu ketua Limpul belum viral ya? Belum viral. Kalau sempat saat itu ketua Limpul viral, habis juga harta itu ya? Iya. Oke. Nah itu yang dari sisi bercandanya. Iya. Nah yang seriusnya tentang Oh. ini juga. Dari bercandaan itu bang, saya bilang dalam bercandaan bukan itu nggak nyata, tapi itu tentang nyata. Ya, tapi itu memang realita ya, realita. fiktif gitu ya. Boleh difrontir dengan kawan-kawan di luar sana. Ya, Siapa yang ya. tidak mengenal sosok Yudi Bila Siregar? Pasti yang begitu. Nanti kalaupun abang berjalan sama beliau, pasti seperti itu bang. Memang rasakan sendiri lah. ya saya sempat ngalami juga pernah. Apalagi kalau kita masuk ke kedai kopi bang. Warung kopi ya betul. Itu yang mau saya bilang Bang Inang. Waktu kemarin kami di depan kantor DPR lagi ngopi, ada berapa orang gitu yang datang, ketua, ya. Nah, terus jarak berapa menit, di sela-sela kami ngobrol, datang lagi ketua. Jadi memang dalam hati saya ini kan, ini koyak juga kantor ini kan gitu. Koyaknya gimana? Meja ini, meja sana mau dibayar ya kan? Oke. Ya. Nah, jadi memang kalau itu betul. Saya sendiri pun nggak pernah juga mengalaminya gitu. Nah, jadi kalau untuk yang hal yang lain daripada itu tentang Yudi Bila, Saya melihat tentang sosok Yudi Bila Siregar ini, pertama kenapa dia bisa jadi begitu familiar di Kabupaten Labuan Batu, sosoknya begitu karismatik. Oke. Yang saya pandang, kenapa dia begitu karismatik? Karena menolong orang itu tanpa pandang bulu. Itu yang pertama. Dan itu yang sudah sering diapakan orang sama kita. Dan kita ketika mendampingi beliau menjadi ketua IPK itulah yang kita rasakan bang. Artinya jam 2 malam pun orang meminta bantuan, dia pasti ada gitu. Bahkan kalaupun ada yang sakit dia ngantar sendiri tuh bang, naik ambulan. Begitulah beliau. Dan yang kedua suka memberinya nih bang. Walaupun tak ada, kadang di kantongnya bang, kalau ada yang minta tolong pasti diberinya aja. Nah, kemudian tegasnya dalam memimpin bang. Tegasnya dalam memimpin, mengambil kebijakan selalu hati-hati. Dia melihat ke belakang. Kalau saya ngambil yang ini, apa yang akan terjadi? Oh ya, apa efek sampingnya Apa efek ya? sampingnya? Nah itu. Nah pemimpin itu memang harus seperti itu bang. Jadi hal-hal yang seperti itulah yang membuat begitu familiar. Dan beliau ini bang, walaupun disakitin orang, tetap santun aja bang. Wah, Nah, sulit itu. Sulit bang. Makanya walaupun itu dia dilihatnya lawannya, dia tetap hormat juga bang. Nah itu yang membuat dia menang bang. Jadi makanya namanya terus begitu tempat apa ya berkembang ya. Nah, saya pun dalam memimpin KMP ini banyak belajar ngambil dari dia bang, ketenangan dia, bagaimana dia mengambil sikap, bagaimana dia mengontrol emosinya. Karena bang di pasaran ini, di organisasi ini kan kita hidup berdampingan dengan masyarakat, berdampingan dengan hidup
kawan-kawan yang lain, kira-kira gitu kan. Jadi kalau kita tak kontrol emosi bisa bahaya organisasi yang kita pimpin, Pak. Iya. Bisa jadi niatnya positif tapi realitanya jadi negatif. Negatif. Berarti artinya dalam memimpin KNPI sendiri pun saya juga masih ada ya dengan dia, mengadopsi bagaimana cara beliau dalam memimpin ya. Dan saya menjadi ketua KNPI pun termasuk ambil dari beliau. Tetap ada juga. Tetap ya? ada dari beliau. Oke. Padahal kalau dipikir kenapa nggak dia aja jadi ketua KNPI ya? Cuma dia lebih mengalah kepada adiknya kurasa, Bang. Iya. Artinya memberikan kesempatan bagi yang muda. Karena hari ini ketua Yudi itu udah beranjak juga dari 35 tahun ke atas lah kita bilang, Bang. Karena pada hari ini undang-undang kita kepemudaan yang termasuk itu pemuda adalah 16 ke 30, Bang. Oh, 16 sampai ke 30 ya. Itu undang-undang kepemudaan. Undang-undangnya ya. 16 sampai ke 30. Itu yang Cuman, masuk kategori. Iya, hari ini kenapa KNPI masih ada di umur 35, 37? Kita juga di dalam KNPI ini butuh para senior untuk membimbing pemuda-pemudi itu tadi, Bang. Jadi jangan heran kalau kawan-kawan kita semua masih ada juga orang yang berumur 35 ke atas di KNPI, itu adalah untuk bagaimana menyeimbangkan KNPI tersebut. Karena kan tidak terlepas dari sisi pengalaman juga kan seperti itu. Benar. Oke, baik. Nah, jadi satu lagi Bang Inang sambil menunggu Bang Yudi datang. Kalau ke depan nih, ke depan, apa target Bang Inang baik itu terhadap masyarakat luas lah ya, maupun lebih kepada kalau aku ingin bertanya jangka pendek di 2024. Nah ini kalau sudah berhubungan 2024, orang penasaran ini ketua Kinang mau kemana ini kan gitu. Apakah mau ke calon gubernur Sumatera Utara ya kan? Atau banyaklah persepsinya. Coba bagaimana rencana ke depan, target? Kalau rencana ke depan mungkin terlalu naik saya berbicara hari ini, Bang. Meskipun kata orang hidup harus punya target, ya. Cuman target itu biarlah di hati saya, Bang. Saya aplikasikan nanti ketika di hari H, ketika saya mampu, Bang. Jadi hari ini, kenapa saya berkata seperti itu? Hari ini saya punya tanggung jawab besar. Ini adalah amanah dari pemuda Kabupaten Labuan Batu. Saya memimpin KNPI Kabupaten Labuan Batu. Artinya saya ingin sukses dulu, Bang, memimpin organisasi KNPI Labuan Batu. Baru saya berani beranjak keluar dari itu untuk lebih setingkat di atasnya. Kira-kira seperti itu. Artinya untuk hari ini belum mau dibeberkan lah ya. Kan itu aja ya kan. Itu kan bahasa halusnya aja itu. Karena intinya gini, kawan-kawan, bayangkan aja 2019 ada kantong suara 1.502. Ya kan? Tapi kok memang Bang Kinang nggak mau mencalon, bilang gua berani maju kan gitu. Ya paling enggaknya dari 1.500 itu ya separuh sama gue kan gitu. Oke, ya itu kan bagian dari privasi lah ya. Siap. Cuman kalau saya secara pribadi ya selaku orang yang juga mendukung penuh lah ya tentunya terhadap orang-orang yang muda ini. Karena apa? Karena orang-orang mudanya berpotensi kan gitu. Jadi kita mendoakan lah. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Kita juga berharap memang ya kalau bisa yang muda-muda ini memang sudah saatnya untuk berkarya kan Amin. gitu. Amin. Nah jadi sehingga yang jauh hari ini usianya terpaut di bawah Bang Kinang, contoh yang masih duduk di bangku sekolah ataupun bangku kuliah, juga mereka punya ini ada pandangan sendiri gitu kan. Nah ternyata sudah mulai berubah ya, bahwasanya orang-orang muda juga sudah mulai tampil kan gitu. Karena kan gitu juga Bang, masih banyak orang-orang yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, selesai dia lulus sekolah itu masih bingung mau ngapain, kan gitu. Paling-paling ujung-ujungnya ya bukan kita tidak butuh, kan kebanyakan itu jatuhnya larinya ke polisi, ke tentara, kan seperti itu. Jadi kalau semua menjadi angkatan, siapa yang mengurus pemerintahan? Kan seperti itu juga Pak. Kalau semua mau jadi PNS, siapa mau jadi ini ya Bang ya? Siapa nanti yang menjadi kepala daerahnya? Nggak mungkin PNS nggak ada kepala daerah. Oke. Nah baik,
ada sedikit biar kawan-kawan juga tahu bahwasanya kita udah menyiapkan program Bang untuk KNPI Go to School. Artinya KNPI beranjak ke sekolah. Jadi untuk memperkenalkan dulu sebelum orang itu beranjak ke perkuliahan, mereka tahu tentang apa itu organisasi. Dan mungkin di dalam program ini nanti kita juga selipkan bagaimana untuk penanganan dini tentang anak-anak supaya tidak termakan berita hoax. Dan kemudian akan kita selipkan juga Bang, hari ini Kabupaten Labuan Batu darurat sampah. Jadi saya ingin menggalakkan kepada seluruh pemuda-pemudi karena SMA udah termasuk pemuda Bang. Oh, jadinya udah masuk pemuda ya? Ya. Karena kelas usianya 3-nya belum termasuk pemuda karena usianya udah 16 tahun gitu. SMA kelas 3 gitu ya, Iya, 16 tahun ya. Itulah sekarang itu. Jadi kita masuk ke dalam itu untuk membentengi mereka supaya tidak ikut-ikutan kepada zaman yang saat ini gitu Bang. Itu ya. Jadi memang ada program yang mau dijalankan dalam Mau waktu dekat dijalankan ya. dalam waktu dekat ini, tinggal kita komunikasi dengan kepala-kepala sekolah yang ada di Labuan Batu. Iya. Karena memang di Labuan Batu juga 9 kecamatan banyak sekolah SMA Banyak ya. banyak. Kalau mau tiap hari ya capek juga, nggak siap-siap gitu sampai ada tahun. Makanya nanti kita bagi, kita ada 170 pengurus. Ya. Nanti kita bagi ini Bang, apa namanya, delegasi itu supaya cepat proses KNPI Go to School itu. Oke. Tapi juga kalau secara pribadi nih, mungkin ketua Pinang harus semua sekolah turun. Kenapa? Karena di setiap sekolah pasti ada guru-guru yang cantik. Ini balik-balik ke jodoh ini. Balik ke jodoh. Ya, guru-guru SMA ya kan. Beda sama guru-guru di SD. Kalau guru-guru SMA ya ke sekolah udah pakai make up. Oke, baik. Kawan-kawan, kebetulan pada saat ini Ketua Yudi telah hadir di ruangan kita, telah hadir bersama kita. Yuk kita panggil untuk gabung bersama kita ya. Perkenalkan Abang Anda kita Yudi Bila Siregar. Izin bergabung Bang Yudi. Nah, jadi YBS ya, Yudi Bila Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ketua Yudi. Udah lama nggak jumpa sama ketua kita ini Bang. Udah lama? Udah lama. Betul lah Bang. Iya. Ini nggak setting loh Bang. Karena ketua kita ini luar biasa banyak program yang dijalankannya di organisasi yang baru dibentuknya Bang. Dan alhamdulillah sudah Kemenkumham. Iya. DPR ya. DPR. Nah memang kalau kita bercerita tentang PPR, ya orang pasti ya Yudi bilang kan gitu. Nah, baik, dari mana ketua? Lama tak besul. Biasa Bang, ada sedikit kegiatan-kegiatan di luar yang bergerak dalam kemasyarakatan Oke. di organisasi. Siap. Makanya jarang jumpa dengan ketua KNPI. Tapi kalau dipikir-pikir sebenarnya nggak boleh juga lah ya. Kenapa nggak boleh? Ya namanya ketua KNPI harus sering jumpa. Mana tahu ada dana hibah ya kan? Oke, soalnya Labuan Batu lagi nih, apa namanya? Ada senggol-senggolan tentang dana hibah. Ya nggak ngerti kita, entah kemana arah tujuannya. Oke baik, Bang Yudi, tadi kami sedikit Bang cerita sama Ketua Pinang, bahwasanya beliau katakan Bang Yudi ini adalah satu sosok yang karismatik, kan gitu, yang juga beberapa poin-poin tertentu mengadopsi cara-cara Bang Yudi dalam memimpin yang diaplikasikan sama Ketua Pinang dalam hal memimpin juga di KNPI tentunya. Nah, pertanyaan dari saya nih Bang Yudi. Bang Yudi kenal sama Bang Pinang? Ya, jangan-jangan bohong pula saya Bang. Iya. Tadi kan entah Bang Kinang ya yang terlalu memuji-muji, kenal pun enggak kan gitu. Begini Bang Anda, kebetulan adinda kita ini di Rumah ini yang saat ini menjadi ketua KNPI Labuan Batu. Ya. Kebetulan beliau ini pernah jadi sekjen saya di IPK. Oh, gitu. Sekjen DPD Ya. Labuan Batu. Sekjen DPD ya.
Berarti kalau gitu kedekatannya bukan sehari 2 hari Bang. Sudah terjalin lama kan seperti Ya. itu. Dan tadi juga kata Ketua Kinang pada saat dulu mencalon di KNP juga beranjaknya dari PK2. Iya. Itu memang realita ya. Iya, iya. Bukan artinya itu diadopsi gitu aja tiba-tiba Ah. langsung naik gitu ya. Paham. Artinya memang sekalipun usia Bang Kinang ini masih 28 tahun, ya kalau dipikir-pikir kan tadi kuliahnya kan di luar kota. Iya. Pulang kemari bukan juga berarti sifatnya yang diperam ya. Wah. Tiba-tiba masak enggak ya. Bukan. Tapi memang mengikuti semua alur itu dari dasar ya. Iya. Ketua mungkin bisa cerita juga tadi tentang Ketua Kinang dalam proses perjalanannya gitu. Tentu bisa, Bang. Oh bisa ya, oke. Kebetulan adinda kita ini Ketua KNP Kabupaten Batu ini semenjak beliau selesai kuliah di Yogyakarta mulai dari S1 sampai S2, beliau pulang ke Labuan Batu. Kebetulan saat itu saya membutuhkan ketua PAC. Ketua PAC di PAC IPK Rantau Selatan. oh oke ya ya. Jadi saya cari sosok siapa kira-kira yang bisa untuk menduduki jabatan itu, dan saya terlintas dengan agenda ini. Jadi dari situlah rekam jejak agenda ini mengikuti organisasi. Jadi waktu itu kita amanahkan kepada beliau karena kebetulan Bang, kalau di PK ini nggak ada musyawarah Bang. Maksudnya Tidak ada pilih memilih Bang, tidak ada musyawarah mufakatnya, nggak ada Bang. Jadi kalau ketua PAC ini Bang yang memilih ketua DPD Bang. oh begitu. Unjuk langsung Bang. Langsung ya. Pertanyaan selanjutnya nih Ketua yang ingin saya tanyakan dan juga agar supaya kawan-kawan yang lain di luar tahu. Kalau menurut Ketua IB, layak nggak Labuan Batu ke depan dipimpin oleh Haji Romarius Nomo? Wah, Wah ini ini sungguh luar biasa pertanyaannya. betul. Karena yang hadir juga orangnya luar biasa. Iya, gitu iya. loh. Kalau yang hadir itu nggak luar biasa, pertanyaannya biasa-biasa. Luar biasa nih pertanyaannya. Hmm. Jadi kalau ditanyakan kepada saya, Hmm. ya pribadi sungguh sangat layak. Sangat layak. Ya, Boleh tahu alasannya itu, Pak? wah kalau alasannya cukup untuk saya. Ah. Kenapa saya bilang layak? Beliau ini salah satu pemuda yang saya katakan ya kita bisa bilang kaum milenial, tapi pola pikirnya maju. Nah, ya kan? Kalau dengan dilihat dari umurnya, Masih kalau muda. melihat pola pikirnya itu tidak, 28 tahun loh. iya, Hmm. udah pikiran 30, 35 gitu. Kenapa demikian? Saya katakan karena beliau ini saya lihat orangnya mau belajar, Oke. mau belajar. Karena saya rasa kunci kesuksesan itu dia adalah belajar. Kita harus mau belajar. Dan jangan pernah kita berpikir ilmu kita itu sudah cukup. Walaupun kita sudah ketua kan gitu. Iya. Kenapa saya katakan demikian? Sewaktu beliau jadi ketua PAC dan terakhir beliau mendampingi saya menjadi sekjen, beliau ini sungguh keinginan tahuannya itu tinggi. Dan seperti saya katakan beliau ini orangnya supel lah ya, supel, gampang merangkul orang, gampang berdekatan dengan orang. Dan beliau ini pun berteman tidak dikasih, baik itu ibu-ibu, apalagi anak-anak. Beliau ini suka terhadap anak-anak, suka bercanda, ya kan, bergurau. Jadi beliau ini kalau saya bilang komplit lah. Komplit tadi dulu ya. Komplit lah. Iya. Tapi ini bukan karena ada di sini ketua kita kan? Bukan. Dan Tapi ini itu realita ya. realita. Ini yang kita ceritakan realita. Karena seperti saya bilang beliau kan pernah mendampingi saya. Iya. Dan beliau ini tidak pernah kayak kita bilang itu tidak pernah merasa puas gitu lah untuk melakukan kegiatan-kegiatan ataupun apa kan. Dan beliau ini pun suka minta petunjuk sebelum melakukan apa, biasanya minta petunjuk.
Dan seperti saya bilang tadi, dia itu orang yang mau belajar, itu aja. Orang yang mau belajar ini pasti dapat ilmu, Ya kan, itu ya kan? Setuju kalau itu. Dan orangnya juga kita kategorikan orang baik lah. Baik dalam arti ya sopan santunnya, ramahnya, ya kan? Dan juga orangnya kalau beribadah juga rajin, ya kan? Seimbang lah. Jadi kalau Balance lah ya, balance dari semua sisi ya. ya. Jadi beliau ini pun sampai sekarang belum pernah saya lihat merokok. Oh, iya. Nggak, kenapa betul? Ya. Kurang. Merokok, Oke. minuman keras itu jauh dari beliau. Jadi dalam arti kalau kita lihat adinda kita ini, ketua ini positif lah, nggak ada negatifnya lah, positif. Jadi kalau kita mau jadikan dia pemimpin masa depan, sungguh layak untuk kita dukung. Amin. Itu pribadi saya. Kurasa juga sebagian kawan-kawan juga mungkin mengaminkan lah ya untuk masa depan, ya kan? Artinya secara tidak langsung Labuan Batu punya stok, Punya. ya. Yang juga stok itu bukan kaleng-kaleng, kan gitu. Oh, Pak. Nah, jadi artinya termasuk hari ini kita bangga lah ya, Ya. bangga dengan adanya putra daerah Haji Romario Simanguncung dengan segala potensinya, kan seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau saya pribadi ketua, simpel aja karena memang nggak begitu dekat kenal dengan Bang Kinang. Menurut saya memang layak. Kenapa layak? Yang pertama masih muda, yang kedua tampan. Udah cukup. Selebihnya itu kan perjalanan gitu. Ya. Ya, artinya selama nanti juga jadi kepala daerah kan pasti terus belajar juga kan. Iya. seperti itu. Pasti. Saya yakin beliau kalau jadi orang pun pasti baik. Dan ada sifat beliau ini rendah hati. Oh gitu ya. Ya, orangnya rendah hati, tidak pandang bulu lah, saya bilang. Dan beliau pun bergaul itu seperti saya bilang, mau agama mana, ya beliau nasional lah. Artinya kalau ada satu apa namanya jargon dulu ya, jargon di masa Pak Samsul Arifin, sahabat semua suku. Ya. Kan gitu ya. Ya, Sahabat semua suku, sahabat semua golongan. Ya. Tapi mungkin ketua Kina menganut itu juga. ya. Cuman ada kurangnya nih ketua. Pendampingnya belum ada. Makanya dari ketua saya sarankan go to school KNPI, ketua wajib ikut keliling, ya kan? Biar jumpa nanti sama guru-guru yang ada di sana. Gitu. Nah apalagi nanti kalau ketua datang ke ini sekolah yang di Sigambar, SMK Siti Bandung. Nah nanti kita carikan jodohnya di sana. Mana tahu ya? Mana tahu. Yang go to school, Go to school. ada jodoh ya. Ada jodohnya. Iya. Kita kan langkah di pertemuan maut siapa yang tahu kedua, ya kan? Ya mungkin mana tahu kan di situ ada. Nah terakhir ketua Yudi Blatrega, apa pesan ataupun harapan ketua Yudi terhadap Haji Romario Simanguncung? Nah, harapan saya ke depan buat Adinda Haji Romario Simanguncung, PNP, Ketua KNPI Labuan Batu. Harapan saya teruslah belajar, jangan pernah puas, dan apa yang Anda cita-citakan mudah-mudahan terkabul. Karena sepengetahuan saya beliau ini memang bercita-cita jadi anggota dewan. Yang mana kita tahu anggota dewan ini adalah tempat menampung aspirasi masyarakat, karena itu sesuai dengan pendidikan beliau yang insya Allah nanti mungkin di 2024 mari kita doakan bersama beliau bisa maju dan bisa duduk, dan beliau bisa mengimplementasikan ilmu beliau yang didapat beliau di perkuliahan dari S1 sampai S2, yang mana ini akan kita rasakan nanti apabila bapak-bapak, ibu-ibu, masyarakat Kabupaten Batu mendukung agenda kita ini untuk menjadi anggota dewan. Dan harapan saya juga kepada masyarakat Labuan Batu dalam memilih anggota dewan, ayo kita rubah paradigma baru, yaitu jangan mengharapkan uang, tapi bagaimana kita memilih
calon DPR itu yang benar-benar punya ilmu, yang memang kepengen melayani masyarakat. Jangan kita pilih anggota yang tidak kepengen melayani masyarakat, karena tujuan duduk di DPR itu ya mau melayani masyarakat. Jadi di sini juga saya sampaikan kepada Adinda Romario, tetap semangat ya, perjalanan sana masih panjang, tetap semangat. Kalau memang sudah ditakdirkan Tuhan untuk mengurusi masyarakat jadi anggota dewan, insya Allah akan dikabulkan Allah dengan doa-doa kita. Dan juga saya juga sebagai senior berharap besar memang kepada Adinda kita ini, karena pola pikir Adinda kita ini sungguh luar biasa. Kalau saya lihat jejak rekamnya ya kan, cocoklah kita dukung. Itulah harapan saya untuk beliau, dan mudah-mudahan ini terjadilah ya, biar ada perubahan di Di masa yang akan datang, khususnya untuk di Lampung, dan supaya menjadi contoh bagi adik-adik kita nanti yang kepengen ataupun bercita-cita seperti beliau ya. Semua itu harus kita lakukan, harus kita jalankan. Kalau nggak kita lakukan dan jalankan, kita akan tahu hasilnya, ya kan? Harus berani, harus semangat. Itu saja harapan saya untuk beliau. Terima kasih Ketua. Untuk bintang tamu kita ya, Haji Romario Sumantong atau Bang Kinang, apa nih kira-kira yang menjadi harapan terbesar Bang Kinang ya? Kalau tadi saya nggak mau tanya lagi tentang target karena tadi sudah ditutup dari dengan privasi ya kan, tapi lebih kepada harapan terbesar juga lah ya, harapan terbesar Bang Kinang kepada ketua kita, Ketua Yudhila Siregar. Baik, kalau harapan saya terbesar terhadap Ketua Yudhila Siregar, tetaplah seperti Yudhila yang dikenal orang, selalu menolong, tetap tenang. Itu karena dari dasar itu dia munculnya karismatiknya, Artinya hingga hari ini baik ketua apapun dia, tetap itu yang ditimbulkannya. Dan kami pun saya lah termasuk kepingin menjadi seorang pejabat itu karena saya ingin membuktikan lah, dan saya ingin juga merasakan ada sepatah statement Abraham Lincoln. Beliau mengatakan, untuk mengetahui watak seseorang, kasihlah dia sebuah jabatan. Nah, jadi saya sangat apa ini Bang, hari ini orang di luar sana banyak yang bilang, oh Kinang itu baik, Kinang itu ramah, Kinang itu ini. Nah, saya belum pernah dapat jabatan nih Bang. Nah, artinya saya ingin menggambarkan, nah ketika saya menjadi anggota DPRD, Bupati Labuan Batu, ataupun gubernur, ataupun bahkan presiden, nah yang melekat kata-kata orang itu benar nggak? Iya, ketika saya sudah menjabatan itu. Nah, dan saya bertekad ingin membuktikan itu Bang. Gitu. Nah, itu aja dari salah satu ininya saya. Moto saya, hidup saya itu, nah selain saya cinta kepada masyarakat, selain saya memang hati saya sudah berada di politik, dan itu saya ingin menggambarkan itu, saya ini memang baik enggak sih, gitu lah. Nah, karena kan ya saya juga manusia, di luar sana juga pasti banyak yang tersinggung terhadap saya, yang tak juga suka dengan saya, pasti ada juga. Nah, artinya saya ingin meminimalisir itu. Saya hari ini tidak ada pandang bulu, baik itu suku, ras, maupun agama, tidak ada Bang, semua saya kawani. Di KIPI itu juga ada suku Buddha, kemudian bukan suku Buddha, agama Buddha, Nasrani, Kristen, dan agama Islam. Baik, sebagai penutup Ketua Kinang, apa ini kira-kira pesan lah ya, pesan kepada netizen, kepada masyarakat, khususnya kepada para pemuda, wabil khusus yang ada di Kabupaten Labuan Batu. Pesan khusus terhadap masyarakat Kabupaten Labuan Batu, tetaplah optimis terhadap pemimpin kita. Hari ini sama-sama kita bergandengan tangan,
untuk membawa Kabupaten Labuan Batu, karena tanpa bergandengan tangan mimpi kita untuk menjadi masyarakat yang sejahtera itu sangat sulit, Pak. Jadi dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, hari ini mari saya ingin mengajak masyarakat Kabupaten Labuan Batu, kita tunjukkan dimulai dari hal yang kecil. Hari ini sampah sangat darurat di Kabupaten Labuan Batu. Buanglah sampah pada tempatnya, mulai dari diri kita. Baik sekecil apapun, mari kita pisahkan, dan jangan sampai sekali hari ini masyarakat itu buta, Bang. Buta dalam artian tidak mau tahu. Sudah dibuatnya pamflet itu, jangan buang sampah sembarangan, tetap saja dibuang sembarangan. Saya juga miris mengarah ke rumah saya di dalam ujung bandar itu, sudah capek kita membersihkannya, sudah sering dinas kebersihan juga ke sana, udah bersih, tapi tetap juga besoknya gitu. Jadi saya ingin hal kecil itu bergandengan tangan, karena untuk mencapai hal yang besar, bagaimana kita mencapai hal yang besar kalau hal yang kecil seperti itu juga kita langgar gitu, Pak. Nah, untuk pemuda Kabupaten Labuan Batu, yang pertama sekali yang saya inginkan, marilah kita berkarya, marilah kita memberikan kontribusi kita, potensi kita terhadap kabupaten yang kita cintai ini. Hindari hoak, hindari kita perang di media sosial, karena itu tidak ada gunanya sama sekali. Harapan saya kepada kawan-kawan organisasi lainnya, jika tidak ada istilahnya tak enak hati terhadap kawan kita, bisa kita bicarakan langsung, dan ngopi-ngopi kita bisa kita bertemu langsung, supaya tidak ada miskomunikasi di antara kita, Pak. Karena memang terjadinya perselisihan karena adanya miskomunikasi. Lebih bagus ya berjumpa di silaturahmi kan. Baik, terima kasih atas waktu diberikan. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita ini ya tentunya mungkin adalah ya pastinya hikmah ya kan, yang bisa dipetik poin-poin penting bagi kaulah muda tentunya. Dan harapan kami baik secara pribadi maupun pada mungkin dari kawan-kawan mendoakan lah kiranya agar Haji Romario Simangunsong selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan tentunya mudah-mudahan di waktu yang akan mendatang bisa menjadi salah seorang pemuda yang membanggakan Labuan Batu. Amin. Amin, amin. Demikian, terima kasih Ketua. Sama-sama. Terima kasih Bang Yudi. Baik kawan-kawan, sampai di sini obrolan kita kepada Ketua KMPI Haji Romario Simangunsong SIP MIP. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Thank you.